Induk singa ini melahirkan anak singa putih. Namun bagi singa kecil yang baru lahir, ada banyak bahaya baginya di prairie. Meski induk singa tidak takut pada mereka, karena keselamatan masih yang utama, induk singa tetap memutuskan untuk menuju tempat yang lebih aman. Namun lama tidak mencari makan membuatnya lapar. Ia memutuskan untuk mengambil resiko keluar mencari makan, yang meninggalkan anak-anak singanya di rumah sendirian. Malam berangsur-angsur datang. Bahaya juga mulai muncul. Singa putih kecil ini melihat saudaranya digigit ular berbisa. Dia takut, dari semak-semak dia bergegas keluar. Saat sang ibu kembali setelah mencari makan, dia menemukan masih ada singa putih kecil yang belum kembali. Ia mengaum dengan sedih. Keesokan harinya induk singa berlari mencari anaknya. Namun hujan tadi malam meninggalkan banyak jejak. Ia tidak dapat menemukan keberadaan anaknya. Untuk bersembunyi dari perburuan serigala, singa putih kecil ini bersembunyi di pohon dan ketakutan. Saat ini seseorang datang untuk mengusir serigala itu. Namanya Ade. Dia dari sebuah suku yang dekat dari sini. Melihat seekor singa putih kecil di pohon, dia tidak bisa mempercayai matanya. Karena singa putih di sukunya dipuja sebagai dewa. Untuk menjaga keselamatannya, Ade berjaga semalaman di sini. Tetapi ketika dia bangun, dia menemukan seekor singa tua. Pada saat ini, singa putih juga melompat turun. Ketakutan dan lari ke ibunya. Dan induk singa pun mengeluarkan auman, seolah berterima kasih kepada Ade yang telah melindungi anaknya. Kemudian induk singa membawanya kembali ke kawanannya. Namun karena warna bulunya berbeda dengan singa lainnya, singa putih kecil itu tidak diterima banyak sambutan di sini. Untungnya, Raja Singa masih sangat baik padanya. Di sini dia masih mendapat dukungan yang baik. Dengan begitu, singa putih menghabiskan masa kecil yang indah. Tapi bahaya masih mengintai tempat ini. Ada dua singa besar yang datang tanpa undangan. Karena jumlah umur dan jumlah anggota pihak lawan sangat banyak, Raja Singa dengan cepat dikalahkan oleh mereka. Sekarang penguasa di sini telah berubah. Dikatakan bahwa orang yang baru menjabat akan mengalami konflik. Setelah menjadi Raja Singa, hal pertama dilakukannya adalah membunuh semua singa dari kawanan sebelumnya. Ini memberikan kekuasaan absolut kepada singa yang baru dilantik. Setelah kabur dari sana, singa putih ini beristirahat. Tetapi sekarang dia telah kehilangan semua temannya. Singa putih ingin bergabung dengan kelompok singa baru ini. Tetapi tanpa perlindungan Raja Singa, kelompok singa baru tentu saja tidak menerimanya. Singa putih hanya bisa pergi. Dan sekarang Ade juga mencarinya. Melalui perjumpaan itu, dia masih ingin melihat singa putih lagi. Untuk melindungi kehidupan hewan ini, bagaimana seharusnya singa putih hidup setelah kehilangan sukunya? Dia hanya ingin minum sedikit air untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Tapi dia juga tidak menyangka tempat ini berbahaya. Untungnya dia bereaksi dengan cepat. Yang lolos dari mulut buaya. Tapi begitu dia berbalik, dia ditakut-takuti seekor buaya yang lain. Singa putih tidak sengaja jatuh dalam air. Ia pakai sekuat tenaganya untuk berenang. Buaya di dalam air mengejarnya dengan ganas. Saya harus mengatakan singa putih ini cukup beruntung. Dia lolos dari maut dan mendarat di tepi sungai. Tetapi yang tidak dia sadari adalah, dia telah mencapai tepi seberangnya. Dan di sini ada spesies yang lebih berbahaya, ras manusia. Sudah berhari-hari singa putih tidak ada makanan. Dia masih tidak tahu berburu. Dia juga tidak tahu bahwa dia tidak boleh menyentuh landak ini. Karena sangat lapar, singa putih ini memutuskan untuk mengambil resiko. Setelah beberapa saat, dia menerima kekalahan. Landak juga memberinya duri-duri sebagai hadiah. Keesokan harinya, dia sangat lapar hingga pusing. Target berikutnya adalah jerapah. Singa ini sangat percaya diri. Untungnya jerapah ini tidak peduli padanya. Hanya perlu beberapa langkah panjang untuk melarikan diri. Tetapi singa putih ini tidak tahu bagaimana mengukur kekuatannya sendiri, tetapi membidik sang gajah. Bahkan singa besar pun tidak berani menyentuhnya.
Gajah besar mulai berlari ke arahnya sambil mengaum. Singa putih berpikir untuk sementara, lalu ia tetap berlari. Segera dia bertemu singa yang lebih besar darinya. Tampaknya dia berpikir bahwa mengikuti kakak besar akan mendapat makanan. Jadi dia memutuskan untuk lari di belakangnya. Sampai keesokan harinya, singa ini menangkap antelop. Ketika singa kuning datang ke tepi sungai untuk meminum air, singa putih baru saja keluar saat ini. Tanpa meminta apa-apa tetapi mulai ingin makan. Sekarang singa kuning dengan cepat kembali. Untungnya, singa kuning sangat murah hati. Berbagi mangsanya dengan singa putih. Di sisi lain, Ade masih mencari keberadaan singa putih. Dia menemukan bulu burung. Dan dia juga tahu, singa putih telah memasuki tanah yang dihuni manusia. Beberapa hari kemudian, Ade menemukan antelop sedang dimakan. Dia tidak jauh dari singa putih itu saat ini. Saat ini, sebuah mobil lintas negara datang di depannya. Di dalam mobil ada seorang pemburu di tempat ini. Karena kemampuan Ade untuk menemukan binatang sangat luar biasa, pemburu memberinya pekerjaan untuk membantunya mencari mangsa. Saat ini singa putih tidak tahu cara berburu. Ia hanya mengikuti singa besar untuk meminta makanan. Mereka langsung ke tempat yang sangat berbahaya untuk menangkap ayam-ayam yang ada di dalamnya. Mereka mulai dengan kasar menghancurkan kandangnya. Tidak lama kemudian semua ayam sudah tidak ada lagi. Saat peternak kembali, semua ayam yang dia pelihara hanya tersisa bulu ayam. Mereka memakan sampai kenyang. Tapi yang tanpa mereka tahu adalah manusia menyimpan dendam untuk waktu yang lama. Untuk menangkap pencuri ayam, petani membuat jebakan. Tetapi kedua pencuri itu masih tidak tahu bahaya mendekat. Di bawah kepemimpinan kakak besar, sekali lagi mereka datang ke rumah petani. Seolah-olah itu adalah restorannya. Singa besar menyerbu masuk terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan, dia jatuh ke dalam perangkap. Sambil menggigit mangsanya, pintu besi tiba-tiba tertutup. Saat ini sang petani juga membawa senjatanya. Melihat seekor singa di dalam kandang, lalu melihat seekor singa putih dari kejauhan, dia menembak sekali. Melihat tragedi ini dengan matanya sendiri, singa putih merasa patah hati. Keesokan harinya, petani itu menjual singa yang dia tembak kepada pemburu, yang juga bos Ade. Dari percakapan mereka, dia mengetahui bahwa ada singa putih yang melarikan diri. Ade sekarang ingat itu adalah singa yang dia cari. Dalam hati dia diam-diam berdoa agar singa putih tetap baik-baik saja. Tetapi singa putih tidak lagi memiliki perawatan dari sang kakak. Mulai berkeliaran lagi. Dia terpaksa belajar menangkap mangsanya sendiri. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri seseorang dapat menjadi kuat. Untungnya dia berhasil. Ini adalah pertama kalinya ia berhasil menangkap mangsang. Ini bukan hanya awal yang baik tetapi juga membangun kepercayaan pada diri sendiri. Hari ini dia menemukan seekor macan tutul. Baru saja melihatnya, macan tutul berpikir bahwa singa putih mudah diganggu. Jadi dia bergegas untuk menakut-nakutinya. Tapi singa sekarang sangat kuat. Menghadapi macan tutul itu dia tidak takut. Menghadapi macan tutul itu tidak takut. Kemudian dia mendapatkan mangsanya. Karena latihan sebelumnya, singa putih itu mengenali bahaya dari manusia, yang juga membuat keberadaannya semakin sulit ditemukan. Hingga baru beberapa tahun kemudian, Ade bisa menemukan keberadaannya. Tetapi sekarang singa telah dewasa. Ia telah menjadi singa yang kuat, yang warnanya putih dan bersinar di bawah sinar matahari. Berpenampilan seperti seorang raja, yang memiliki tubuh yang kuat dan cakar yang tajam, yang membuatnya semakin tidak khawatir soal makanan. Sekarang sebuah pesawat terbang. Ternyata miliarder itu mendengar legendanya. Dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang pemburu. Dia ingin membunuh hewan ini untuk kerajaan singa. Jika dia ingin menjadi berpengaruh, singa putih harus mendirikan kerajaan sendirinya. Seperti dia awalnya saat dia ditendang.
Dia sekarang perlu menantang singa lainnya. Pertempuran akan segera dimulai. Adegan ini ditemukan oleh pemburu. Dia sangat bersemangat. Dia mulai melepaskan tembakan ke arah itu. Tetapi tembakan ini mengenai Raja Singa. Ketika dia hendak menembak lagi singa putih, Ade bergegas keluar. Singa putih adalah salah satu dewa di suku mereka. Jika ingin membunuhnya, bunuh dia dulu. Tetapi pemburu juga memiliki ekspresi yang berbeda. Dia menghentikan orang kaya. Setelah itu, pemburu menembakkan senjata di udara. Singa putih takut dan melarikan diri. Tidak lama kemudian, singa putih pun menciptakan kerajaannya sendiri. Dia menjadi penguasa stepa ini. Faktanya, di bawah perburuan hewan tanpa henti oleh manusia, singa di Afrika mengalami penurunan yang cepat. Sejak tahun 80-an jumlah singa mencapai beberapa ratus ribu. Namun sekarang jumlahnya kurang dari 20 ribu. Tolong lindungi satwa liar. Lindungi lingkungan ekologis.